Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman, entah melihat pada keluarga orang lain atau bahkan keluarga kita sendiri. Ada dalam satu keluarga punya dua anak. Tetapi antara kakak dan adiknya itu seperti langit dan bumi. Sifatnya, karakternya, semua berlawanan, bahkan sungguh-sungguh berbeda total. Mengapa bisa? Padahal orang tuanya ya sama, dididiknya ya sama. Kenapa bisa begitu berbeda? Karena reaksi setiap pribadi, setiap anak itu beda-beda. Dan tidak ada manual book untuk bereaksi, untuk belajar tentang kehidupan. Jadi tidak ada buku panduan untuk bereaksi. Dan karena itu bisa berbeda. Padahal seluruh reaksi kita itu akhirnya membentuk karakter. Kalau terus-menerus konsisten, diulangi terus-menerus, ya itu menjadi karakter kita. Karena itu kemudian bisa ada dua anak dalam satu keluarga yang bedanya langit dan bumi. Dan memang kemudian ada dua jenis orang dalam hidup ini akhirnya. Yaitu orang yang beruntung terus nasibnya itu untung terus. Tetapi ada yang nasibnya itu sial terus. Sebetulnya itu bukan masalah beruntung atau masalah sial. Tetapi masalah mindset, masalah reaksi. Dari kecil kalau kita bereaksi positif, akan menarik semua yang positif. Dari kecil kalau kemudian bereaksi negatif, mempunyai mindset negatif, akan menarik semua yang negatif dan kemudian sial terus. Anda dan saya pasti juga pernah punya pengalaman. Ketemu orang yang isunya mengeluh terus setiap kali ketemu. Apa saja dikeluhkan. Dan dengan cara seperti itu apakah bisa menarik hal yang positif? Tidak. Tapi ada orang yang selalu menemukan solusi dan antusias di dalam hidup. Bangunnya aja pagi, itu kelihatan sekali itu. Berarti dia itu antusias terhadap hidup, passionate terhadap hidup. Maka ingin segera melakukan sesuatu, semangat. Hasilnya beda dengan yang mengeluh, pasti. Maka sebetulnya bukan masalah beruntung atau masalah sial, tetapi masalah bereaksi, masalah membina diri, mempunyai mindset yang positif. Pertanyaannya adalah apakah bisa diubah itu? Dua anak yang berbeda itu. Yang satu negatif terus, sial terus. Yang satu positif terus, untung terus. Bernasib baik. Bisa diubah. Yang pertama, ini kabar baiknya. Caranya adalah dengan melakukan sesuatu yang membuat kita nyaman. Saya menerjemahkan dengan kata nyaman, yang saya maksud itu feel good. Tapi Romo, bukankah itu egois kalau kita hanya mencoba mencari sesuatu yang nyaman untuk diri kita? Tidak negatif. Karena bisa jadi yang membuat kita feel good itu, dan memang biasanya begitu, adalah menolong orang. Berbuat baik itu membuat kita feel good, nyaman. Jadi tidak ada masalah negatif atau egois, tidak ada. Ini netral. Justru positif karena feel good, merasa nyaman. Dan kalau kita merasa nyaman, kemudian kita bereaksi juga secara positif, lalu akhirnya juga ada reaksi positif kembali. Karena dalam teori fisika, energi yang kita beri akan mendapat energi yang sama, yang berlawanan. Secara saintifik juga bisa dimengerti. Maka lakukan sesuatu yang membuat kita nyaman. Habiskan waktu atau sediakan waktu bersama dengan orang-orang yang bisa membuat kita merasa nyaman dengan diri sendiri. Dan yang paling penting adalah menghabiskan waktu dengan Tuhan. Karena itu pasti membuat kita nyaman. Tuhan selalu membesarkan hati kita, menghibur kita,
mengampuni dosa kita, membuat kita feel good. Datanglah padaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Feel good. Itu yang pertama. Dan itu bisa mengubah seluruh hari. Tetapi juga sesudah kita juga menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membuat kita merasa nyaman, kita melihat setiap peristiwa dari segi positifnya. Bukan berarti bahwa peristiwa itu hanya positif saja. Tidak. Kita ingat 2 orang anak itu bukan masalah positif atau negatif. Karena kenyataannya bisa berbeda kok. Peristiwanya bisa sama. Tetapi yang satu melihat secara positif, segi yang positif, yang satu melihat segi yang negatif, yang gelap terus. Maka kita belajar melihat setiap peristiwa dari sisi positifnya. Kalau kita melihat setiap peristiwa dari segi positifnya, meskipun peristiwa itu membawa masalah, kita bisa melihat solusi di situ. Karena kita melihat sisi positif. Karena itu kita berusaha terus mencari solusi di setiap peristiwa. Fokus pada solusi. Yang kedua, kalau kita melihat dari segi positifnya, kita punya harapan bahwa situasi, peristiwa bisa membaik. Setiap peristiwa ini akan berlalu, tetapi karena kita melihat sisi positifnya, kita melihat ada harapan. Dan itu kemudian membuat kita menjadi lebih positif. Tidak mengeluh sana, tidak mengeluh ke sini, karena energinya kita gunakan untuk mencari solusi. Dan ketemu biasanya. Dan itu menariknya. Akal budi kita, otak kita itu luar biasa sekali. Kalau kita sungguh-sungguh merenung, berpikir, mencari jalan keluar, ada jalan keluar itu. Ada. Dan itu benar kata Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Itu benar. Kenapa seringkali kita tidak menemukan solusi? Karena kita tidak sungguh-sungguh berusaha mencari. Energi kita tidak kita pakai untuk mencari solusi, tapi untuk mengeluh. Ya tidak ketemu. Mengeluh sana, mengeluh sini, itu bukan solusi. Dan energinya sudah habis dengan mengeluh itu. Maka frustrasi, tidak menemukan jalan, dan makin terpuruk. Maka sial, katanya, datang lagi sial. Bukan masalah sial atau beruntung. Tetapi masalah apakah kita selalu fokus perhatian kita kepada yang positif. Kalau kita bisa fokus perhatian pada yang positif, kita akan selalu menemukan solusi. Dan kita selalu mempunyai pengharapan. Dalam situasi apapun juga. Dan itu menarik sekali. Dan itu bisa mengubah. Karena kemudian seluruh hari kita berisi oleh hal-hal yang positif. Kita juga bereaksi secara positif. Maka kita bisa mengubah reaksi-reaksi kita. Karena itu ada di genggaman kita. Karena itu tidak perlu menghabiskan energi untuk sesuatu yang kita sendiri tidak bisa mengendalikan. Lalu itu apa? Kita lebih baik menggunakan yang energi kita untuk yang positif. Mencari solusi. Dan karena itu kita selalu menemukan jalan. Dan kemudian orang melihatnya dari luar. Waduh, dia itu beruntung terus. Bukan masalah beruntung. Bukan masalah sial. Tetapi bagaimana kita menjadikan diri kita ini positif. Memancarkan energi positif. Dan kemudian seperti ungkapan mengatakan, bangau akan kumpul dengan bangau, gagak akan kumpul dengan gagak. Positif akan menarik hal-hal yang positif. Dan karena itu kita selalu optimis, antusias, penuh pengharapan, dan feel good. Nah, itu penting sekali. Perasaan yang baik itu memancarkan energi yang baik dan menarik energi yang baik juga. Dan kita bisa, karena kita harus melakukannya konsisten. Jangan melakukannya hanya 10 menit. Misalnya saya ingin tenang, maka meditasi. Waduh, bagus sekali itu. Meditasi 10 menit. Tenang. Lalu sesudah itu yang 23 jam, 50 menitnya rusuh, muyak, ribet. Ya tidak mungkin tenang.
Tidak mungkin yang 10 menit itu bisa menggantikan yang 23 jam. Lebih itu. Karena itu perlu konsisten. Lah tapi Romo, kan meditasi tidak bisa sepanjang hari lah. Lalu kerjanya gimana? Nah, itu juga berarti melihat yang negatif. Melihat persoalan dari setiap solusi. Padahal kita juga bisa melihat solusi dari persoalan itu. Justru karena tidak hanya tergantung pada 10 menit meditasi, maka kita coba mengerti meditasi itu apa. Meditasi adalah full concentration. Maka kita bisa 24 jam full concentration. Tidak harus duduk hening, tetapi ketika kita berbicara dengan orang, konsentrasi. Ketika mengerjakan sesuatu, konsentrasi. Ketika kita makan, mindful. Maka ketika kita kemudian meditasi, gampang sekali ya, karena memang sudah biasa konsentrasi. Bahkan bisa saja dalam situasi yang sangat sederhana, biasa-biasa, kita sungguh-sungguh full concentration, meditatif sifatnya. Nah, solusi juga. Karena itu, lakukan sesuatu secara konsisten dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Maka kita bisa berubah. Melakukan sesuatu terus-menerus, konsisten, tekun, setia, dan dengan perasaan yang nyaman, feel good. Itu yang penting. Karena itu sepanjang hari, sungguh-sungguh menjadi hari yang penuh positif. Dan yang ini yang menarik, yang terakhir, yang perlu dilakukan untuk bisa berubah dari negatif menjadi positif. Belajar letting go. Belajar melepaskan, belajar detachment, terutama terhadap hal-hal yang negatif. Kalau kita sudah berusaha melihat segi yang positif, mencari solusi, dan ternyata tidak berhasil, fine, letting go, biarkan saja. Kita tinggal tidur, besok pagi kita bangun dan kita berhasil melalui hari yang berat, positif lagi. Kita cari lagi solusi. Dan kemudian sepanjang hari, kita sungguh-sungguh penuh dengan harapan dan rasa syukur. Kendati hari-harinya adalah hari yang tidak ringan, hari-hari yang berat. Karena kita fokus pada yang positif, dan kita selalu mencari solusi, dan kemudian berusaha menyediakan waktu untuk merasa nyaman, feel good. Menghabiskan waktu bersama Tuhan, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang membuat kita sungguh-sungguh merasa nyaman, merasa diterima apa adanya. Itu akan membuat kita menjadi energized, termotivasi. Dan kemudian kita mempunyai niat baik untuk selalu berbuat kebaikan. Seluruh hidup kita menjadi sebuah persembahan yang sangat berkenan kepada Allah, dan menjadi hidup yang menyenangkan karena selalu positif dan beruntung terus. Nah, Anda ada di mana? Orang yang selalu beruntung terus atau Anda yang merasa sial terus? Tergantung Anda sungguh-sungguh mempunyai mindset seperti apa. Semuanya ada di sini, bukan di sana. Bisa saja situasinya sama di luar sana, tetapi reaksi kita berbeda. Contoh 2 anak itu di rumah. Bapak ibunya sama. Mereka juga tidak berubah karena mereka adalah orang tua yang sama. Melayani anak dengan cara yang sama karena orang yang sama. Tapi bisa beda reaksi anak-anak yang menerima perlakuan dari orang tuanya. Berita baiknya adalah kita bisa belajar untuk menjadi makin positif. Karena itu kita menghabiskan waktu, menyediakan waktu untuk terus-menerus investasi pada peningkatan kualitas pribadi kita. Supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi kelompok atau bagian yang terus-menerus setiap hari bahagia. Terus-menerus setiap hari beruntung. Setiap hari feel good, merasa nyaman. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.